Ia lupa mematikan lampu sebelum tidur, tanpa menyangka hal itu akan menyelamatkan nyawanya. Saat wanita itu mematikan lampu, ia tanpa sengaja menemukan 3 pria mencurigakan telah membobol villa barunya. Menyadari rumahnya telah dirampok, ia bergegas ke kamar tidurnya di lantai atas, memercikkan air ke putrinya yang sedang tidur, lalu dengan putus asa berlari keluar bersama putrinya. Namun mereka berpapasan dengan para pencuri yang datang begitu sampai di lorong. Dalam kepanikan, ibu dan anak perempuan itu dengan cepat bersembunyi di lift terdekat, bersiap untuk melarikan diri dari lantai pertama. "Hei, apa yang kalian lihat?" Melihat para pencuri mengikuti mereka ke bawah, sang putri tiba-tiba teringat ruang gawat darurat keluarga. Mereka dengan cepat menekan tombol darurat, bergegas kembali ke atas, dan berlari menuju ruang gawat darurat, menutup pintu besi tepat sebelum para pencuri mengejar. Wanita itu mengira para pencuri akan pergi setelah mengambil barang-barang berharga, tetapi ia tidak tahu bahwa apa yang mereka inginkan justru ada di ruang gawat darurat ini. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ruang gawat darurat tempat ia berada berisi 30 juta dolar AS yang ditinggalkan oleh pemilik villa sebelumnya. Melihat para penyerang menolak untuk pergi, wanita itu berteriak melalui interkom, "Permisi, polisi sedang dalam perjalanan." Dia berharap ini akan menakut-nakuti mereka, tetapi penyerang itu, seorang pria kulit hitam yang lebih tua, sebenarnya adalah operator yang bertanggung jawab atas area tersebut. Dia tahu saluran telepon bahkan belum terhubung. Melihat para penyerang mencoba menerobos pelat baja di bawah untuk memasuki ruang perlindungan, ibu dan anak perempuannya panik. Tiba-tiba, mereka merasakan dinding bergetar di samping mereka dan langsung berpikir untuk memanggil tetangga mereka untuk meminta bantuan. Mereka berteriak panik, tetapi sia-sia melawan dinding setebal 100 cm itu. Untungnya, pelat baja ruang terlindungan cukup tebal, sehingga upaya para penyerang untuk menerobos gagal. Kemudian, pria kulit hitam yang lebih tua itu mengetuk dinding yang terhubung ke ruang perlindungan. Tampaknya telah menemukan jalan masuk. Dia menghancurkan dinding, memperlihatkan saluran ventilasi ruang perlindungan, mengebor lubang kecil di dalamnya, dan memasukkan pipa gas, bermaksud menggunakan gas untuk memaksa ibu dan anak perempuannya keluar dari ruang perlindungan. Sang putri menemukan pipa pembuangan di dalam rumah. Mereka segera berbaring di lantai, terengah-engah, akhirnya mendapatkan sedikit kelegaan. Untuk menghentikan aliran gas yang terus-menerus, wanita itu menahan ketidaknyamanan dan mencoba menutup lubang ventilasi dengan selotip. Tetapi selotip itu tidak mampu menahan aliran gas yang kuat. Dia kemudian mencari alat lain yang bisa digunakan dan tanpa diduga menemukan korek api dan langsung mendapat ide berani. "Ibu, masuk ke sini." "Ya Tuhan." Dia kemudian memasukkan korek api ke dalam pipa ventilasi dan menyalakan gas. Penyerang, yang nyaris lolos dari kematian, segera berteriak kepada ibu dan anak perempuan itu melalui kamera keamanan, "Dasar jalang, aku akan masuk ke sana." Sementara itu, gadis di tempat berlindung mencoba menghirup udara segar melalui pipa pembuangan, tanpa diduga melihat seseorang tidur di gedung di seberang jalan. Dia segera mengambil senter, mencoba menggunakan cahaya untuk menarik perhatian pria itu. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya ia berhasil membangunkan pria yang sedang tidur itu. Melihat ini, ibu dan anak perempuannya segera berteriak meminta bantuan ke arah selokan. Namun, pria itu sama sekali tidak dapat mendengar mereka, karena terhalang oleh suara hujan. Tepat ketika mereka kehabisan akal, wanita itu tiba-tiba melihat pelaku meninggalkan kamar tidur, dan ia langsung memikirkan cara untuk melarikan diri. Ia segera membuka gerbang besi, dengan cepat berlari ke kamar tidur, dan menemukan ponselnya yang jatuh di bawah tempat tidur. Tetapi saat ia meraihnya, ia tanpa sengaja menjatuhkan lampu di lemari. Suara lampu yang jatuh langsung menarik perhatian pelaku. Melihat pelaku bergegas ke atas, wanita itu buru-buru mengambil ponselnya, dan kemudian dengan putus asa berlari menuju ruang perlindungan, menutup gerbang besi tepat sebelum pelaku mencapainya. Wanita itu segera menghubungi polisi, tetapi mendapati bahwa ponselnya tidak memiliki sinyal di ruang perlindungan. Ia mencoba meletakkan ponselnya di bawah selokan untuk mendapatkan sinyal, tetapi itu pun tidak berhasil. Tiba-tiba, dia melihat telepon rumah di dinding, dan sebuah ide terlintas di benaknya. Meskipun saluran telepon tidak berfungsi, saluran komunikasi utama masih dapat digunakan. Ia segera mencabut kabel listrik utama dari kotak listrik, mengupas isolasi luarnya, dan menghubungkannya ke inti kabel telepon. Dan mengejutkan, ia benar-benar dapat melakukan panggilan. Namun, ketika dia mencoba memberitahu polisi tentang situasinya, dia mendengar pesan yang menunjukkan bahwa dia perlu menunggu. Ia segera menghubungi nomor mantan pusaminya, tanpa menyadari bahwa penyerang telah mengantisipasi niatnya dan mengayun palu ke kotak listrik yang terhubung ke saluran listrik. Suara wanita itu terputus di tengah kalimat. Melihat kesempatan untuk diselamatkan hilang, ia hanya bisa berharap mantan pusaminya akan mendengar tentang situasi dan putrinya melalui telepon dan menghubungi polisi. Tanpa sepengetahuannya, penyerang sedang berdebat karena mereka tidak bisa masuk ke tempat perlindungan. Pria berambut panjang yang khawatir akan menarik perhatian polisi saat fajar, memutuskan untuk mundur dari operasi tersebut. Namun dihadapkan dengan uang 30 juta dolar di depan mata, pria kulit hitam dan pria bermasker tidak berniat menyerah. Melihat pria berambut panjang bersiap pergi, pria bermasker itu untuk mencegahnya melaporkan mereka, menembaknya di kepala. Melihat pria bermasker yang kejam itu, pria kulit hitam terkejut dan membeku di tempat. Tepat saat itu, seorang pria tiba-tiba muncul di pintu. Setelah beberapa pertanyaan, diketahui bahwa dia adalah mantan suami wanita itu. Pria bermasker langsung memikirkan cara untuk mengeluarkan wanita itu dari tempat penampungan.